Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ilmiyatur Rahman. Asal sekolah saya SMP Asrojul Munir, Seneng Nepa, Banyuates Sampang. Saya akan bercerita tentang kisah asal usul hutan kera Nepa tahun 1624. Pada tahun 1624 di pesisir utara Pulau Madura berdirilah kerajaan kecil yang diperintahkan oleh Raja Senduraga. Kerajaan ini terletak di dekat sebuah hutan yang lebat dan penuh dengan pohon-pohon Nepa, sejenis pohon yang tumbuh dari rawa-rawa. Hutan itu dikenal sebagai hutan kera Nepa. Selain pohon yang rimbun, hutan tersebut juga dihuni oleh kawanan kera yang hidup damai dan selalu berinteraksi dengan alam sekitar mereka. Suatu hari, seorang saudagar dari Jawa datang ke kerajaan itu dengan membawa kabar bahwa bulu kera dari hutan Nepa sangatlah berharga di pasar luar negeri. Raja Senduraga yang tergoda oleh kesempatan untuk menambah kekayaannya segera memutuskan untuk menangkap kera-kera di hutan Nepa. Namun, sebelum rencana itu dilaksanakan, seorang tua bijaksana yang bernama Mbah Joyo yang tinggal di tepi hutan menemui Raja Senduraga. Mbah Joyo dikenal sebagai penjaga hutan dan pelindung kera-kera. Ia memperingatkan raja. Wahai raja, hutan ini bukan sembarang hutan. Kera-kera yang ada di dalamnya bukanlah hewan biasa. Mereka adalah penjaga roh leluhur. Jika kau menangkapnya, hutan akan musnah dan kerajaanmu akan jatuh ke dalam bencana. Raja Senduraga tidak mengindahkan nasihat Mbah Joyo. Dengan ambisinya, ia memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk menangkap kera-kera di hutan Nepa. Para prajurit memulai memasang perangkap, dan kera-kera yang biasanya berkeliaran di pepohonan Nepa kini menjadi korban keserakahan manusia. Pada malam, setelah prajurit menangkap sejumlah kera, Raja Senduraga mengalami mimpi yang aneh. Di dalam mimpinya, seekor kera besar berwajah bijaksana muncul di hadapannya dan berkata, "Wahai raja, hentikanlah perburuan ini. Kami para kera adalah penjaga hutan yang dipercayai oleh leluhurmu. Jika kau tetap melanjutkan perburuan ini, hutan akan musnah dan kerajaanmu akan jatuh ke dalam bencana kekeringan dan kehancuran." Raja terbangun dengan keringat dingin. Mimpi itu sangat jelas dan mengerikan. Merasa ketakutan, Raja Senduraga memutuskan untuk berhenti menangkap kera-kera di hutan Nepa. Esok paginya, Raja Senduraga mengumpulkan para prajurit-prajuritnya dan memerintahkan agar berhenti menangkap kera-kera di hutan Nepa. Dan kera-kera yang sudah tertangkap pun segera dilepaskan kembali ke dalam hutan. Sebagai bentuk penyesalan, Raja Senduraga memutuskan untuk melindungi hutan Nepa dan menjadi kawasan suci yang tidak boleh diganggu. Ia memerintahkan agar Mbah Joyo menjadi penjaga resmi hutan tersebut, memastikan
kera-kera tetap hidup damai di sana. Selain itu, Raja Senduraga menambahkan sebuah peraturan bahwa seseorang yang masuk ke hutan Nepa harus menghormati alam dan tidak boleh mengganggu keseimbangan yang ada. Sejak itu, hutan Nepa dikenal sebagai hutan kera Nepa, tempat tinggal bagi kawanan kera yang dianggap sebagai penjaga roh leluhur. Hingga kini, masyarakat Madura percaya bahwa kera-kera di hutan Nepa memiliki hubungan erat dengan kekuatan spiritual leluhur. Sejak itu, hutan Nepa dikenal sebagai hutan kera Nepa. Pada akhirnya, Raja Senduraga menjadi simbol raja yang bijaksana, yang belajar dari kesalahan. Ia menyadari bahwa kekayaan alam bukan untuk dieksploitasi tanpa batas, melainkan untuk dijaga dan dilestarikan untuk bagi generasi mendatang. Tamat. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam bercerita. Hada minni, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.